Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ahabbul a'mali ila Allahi as-salatu liwaqtiha thumma birrul walidaini thumma jihadu fi sabilillah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat sehat afiat panjang umur kepada kita seberataan sehingga kembali di malam Rabu berkumpul di majelis ini sama-sama mengharap ridha Allah, mengharap mudah-mudahan kegiatan majelis ilmu ini membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kitab hadits Nurul Iman kita pertemuan terakhir sudah membaca hadits yang kelima. Hari ini masuk pada hadits yang keenam, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallah as-salatu liwaqtiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Tsumma birrul walidaini. Kemudian urutan kedua dari amal yang dikatujui oleh Allah berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma jihadu fi sabilillah. Kemudian urutan ketiga amal yang dikatujui Allah berjihad di jalan Allah. Sebelum kita menjelaskan hadis ini, sedikit kita mengupas tentang sahabat Nabi
yang meriwayatkan hadis ke-6 ini, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sebab Sidin itu masuk Islam. Kisahnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yar'a ghanaman li Aqbata ibn Abi Mu'ayth. Faqala lahu ya ghulam hal 'indaka min labanin tasqina? Qala na'am walakinni mu'taman. Qala hal 'indaka jaza'atun lam yanzu 'alayha al-fahlu? Qala na'am. Fa'atahu biha famasaha sallallahu alaihi wasallam dir'aha wada'a famtala'a dar'uha bil labani fahalaba fi ina'in atahu Abu Bakrin wa syariba wasaqa Abu Bakrin radhiyallahu anhu thumma qala lidar'i iqlis ay irji' kama kana la labana fihi falamma ra'a dhalika aslama radhiyallahu anhu. Kisah Abdullah bin Mas'ud masuk Islam itu suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah berjalan lawan Sayyidina Abu Bakar melewati Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mana saat itu masih umur belia. Artinya masih remaja lah. Ketika Nabi berjalan lawan Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud lagi yar'a ghanam. Lagi mengembala kambing ampun majikannya. Yaitu ampun Aqbah bin Abi Mu'ayth. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengambil upah mengembala kambing ampun majikan Sidin. Nabi lewat lawan Sayyidina Abu Bakar. Dilihat oleh Nabi ada remaja lagi mengembala kambing. Nabi berucap, "Ya gulam, hal indaka min labanin tasqina?" Adakah air susu kambing yang bisa kami minum? Jar Nabi. Adakah kambing yang ikam gembala ini yang mengandung air susu sehingga kami gawa minum? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Naam, ada. Ini belum Islam lagi. Ada. Walakinni mu'taman. Ada kambing yang mengandung air susu, tapi ini lain kambingku, jar Abdullah bin Mas'ud. Ini mu'taman. Aku sekedar diamanahi menjaga akan. Walau belum memeluk Islam, amanah. Kada mau menggunakan yang bukan haknya Sidin. Naam, ada kambing yang mengandung susu. Nang ulun gembala ni ada. Tapi ulun ni menjaga amanah. Lain ampun ulun begawi aja mengembala. Dijawab oleh Nabi, oke. Hal indaka jaza'ah lam yanzu 'alaiha al-fahlu? Apakah ada di antara kambing yang ikam gembala ini kambing betina yang sudah dewasa tapi belum dikawini kambing jantan? Adakah ya Nabi? Kan bian paham, setiap kambing betina yang belum dikawini kambing jantan mustahil mengandung air susu. Bisa mengandung air susu itu setelah dikawini kambing jantan. Begitu pula manusia. Kada mungkin seorang perempuan mengandung air susu di payudaranya kecuali inya pernah kawin dengan seorang laki-laki. Hanya timbul air susu itu setelah melahirkan. Nabi bertakun, hal indaka jaza'ah lam yanzu 'alaiha al-fahlu? Adakah kambing sudah dewasa, betina, tapi belum kawin?
Ujar Abdullah bin Mas'ud, ada. Ujar Nabi, minjam. Kadang mungkin ada susu di awaknya karena masih belum kawin, tapi betina sudah dewasa. Minjam Rasul sallallahu alaihi wasallam, diusap oleh Nabi bagian perut kambing betina tadi nang masih belum kawin. Lalu Nabi berdoa. Dijapai oleh Nabi kambingnya, Nabi berdoa. Setelah Nabi berdoa, famtala'a dar'uha bil laban. Seketika itu langsung belamak mengandung air susu. Kambing betina yang belum kawin tadi. Setelah belamak mengandung air susu, diperah oleh Nabi susu kambingnya, dimasukkan ke wadah, satu wadah banyu yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Diperah keluar air susu kambing, padahal ini belum kawin kambing ini, mustahil secara biologis. Diperah oleh Nabi, hibak diminum, diunjuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar minum. Setelah tuntung minuman, Nabi berkata pada kambing tadi, ikhlis. Bebulik kayak asal ikam wahai kambing, bebulik bekurus lagi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat ini, langsung penasaran dan langsung memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat mukjizat Nabi dengan mata sidin. Kambing betina yang sudah dewasa belum pernah dikawini kambing jantan tuh kadang mungkin mengandung air susu. Nabi japai, Nabi doa, hibak langsung diperah keluar susu tuh. Bahkan Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar minum. Ikhlas, bebulik lagi jar Nabi, bebulik kambing tadi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat terpukau dan yakin pasti beliau membawa kebenaran. Lalu masuk Islam. Macam-macam bentuk hidayah sahabat itu. Sama kayak zaman wahini nih. Ada yang kelakuan mecal, dugal, wangal, apa aja diuntal. Tapi ada aja bentuk hidayah. Cahaya hidayah itu memarakiinya dan inya bebulik. Ada seseorang itu bebulik inya dapat hidayah. Terkadang karena kematian, kuitan meninggal. Sok takajud, lalu berpikir akhirat, akhirnya dapat hidayah. Ada orang dapat hidayah setelah kecelakaan. Berkendaraan sehat, tadinya gawian nggak ada karuan, sembahyang nggak ada. Berkendaraan kecelakaan, patah batis. Ingat di diri langsung kada lepas pada tasbih. Ada juga orang dapat hidayah. Kenapa? Selamat dari kebakaran contohnya. Ada juga dapat hidayah karena kejadian yang mirip dilihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Macam-macam bentuk hidayah. Melihat ada orang alim contohnya. Orang alim tersebut dilihatnya dalam sudut pandang orang wangal tadi, orang alim tu memiliki hal yang kada dimiliki orang lain. Lalu dapat hidayahnya. Berguru lawan orang alim tadi. Dan banyak bentuk hidayah lain. Ada juga berparak lawan orang alim. Tadinya inya tahan apilan. Bahwa berparak orang alim berdarah awak. Api kayak bahari. Yakin inya. Dan biasanya nang kaya itu sekali sudah yakin sampai ke mati. Kada belapasan. Macam-macam bentuk hidayah. Ada yang harus ditampaikan hal-hal yang sifatnya khariqul adah. Ada yang sepele karena teguran-teguran. Ada juga yang harus ada yang meninggal dari kerabatnya. Ada yang harus organ tubuhnya rusak. Ada yang harus kena kejadian dahsyat kebakaran. Hanya ada macam-macam. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dapat hidayah melihat kejadian yang ajaib di mata sidin. Kambing betina tiba-tiba yang kada pernah dikawini kambing jantan tiba-tiba dijapai Rasul, timbul air susu mengandung di dalam awaknya. Perlu pian paham dan tahu juga bentuk fisik Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni dengarkan. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disebut kana syadidul utmah.
ay as-sumrah, khafifal lahmi, qasiran jiddan nahwa dhira, daqiqas saqaini, ay rafi'ahuma. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, awak sidin, fisik sidin disebut oleh ulama, pertama kulit sidin hirang, syadidul udmah, coklat kehirangan, artinya kada putih. Jadi jangan dikira sahabat Nabi nang hirang tuh Sayyidina Bilal aja, kada. Abdullah bin Mas'ud pun disebut berkulit hitam. Sudah awak hirang, sidin itu disebut khafifal lahmi, kurus, kada lamak. Daging sidin sedikit bahasanya, khafiful lahmi. Kemudian qasiran jiddan nahwa dhira, awak sidin cebol, kerdil. Ada kekurangan di situ, Allah yang mentakdirkan. Halus. Jadi umur tua tapi tinggi badan kayak kanak-kanak umur 8 tahunan. Abdullah bin Mas'ud tuh kayak itu disebut ulama. Jangan dibayangkan, nah berapa kali kita melihat ada film-film tentang sahabat Nabi di TV bulan puasa biasanya. Abdullah bin Mas'ud bungas ganteng, gitu kadang baca sejarah ini. Salah peran. Qasiran jiddan, awak sidin randak berkulit hitam pulang. Daqiqas saqaini, sepasang betis sidin tuh halus, mungil disebut ulama. Sehingga disebut suatu hari Abdullah bin Mas'ud akhadha yajtani siwakan minal araq. Faja'alatir rihu takfa'uhu fadhahikal qawmu minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma tadhakun faqalu ya Rasulullah min diqqati saqaihi faqala walladhi nafsi biyadihi lahuma fil mizan athqal min Uhudin, rawahu Ahmad. Saking halus awaknya Abdullah bin Mas'ud, suatu hari sidin betingkit. Tahu betingkit lah? Betingkit hendak mematahi kayu siwak. Sekali betingkit matahi kayu siwak, angin berhembus lumayan kencang. Ketika angin berhembus lumayan kencang, karena awak sidin halus, mungil, faja'alat rih takfa'uh, tiup angin rabah. Sahabat yang lain melihat kejadian itu tertawaan. Nabi berdiam, ujar Nabi lawan sahabat yang tertawa, mimma tadhakun. Kenapa boni kamu tertawa? Ujar Nabi. Sahabat jujur, min diqqati saqaihi ya Rasulullah. Kami tertawa karena saking mungilnya batis Abdullah ini, kena angin aja kada-kada kuat rabah. Apa ajar Nabi? Lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Sungguh sepasang kaki Abdullah bin Mas'ud yang mungil itu, kelak di hari kiamat di mizan, di timbangan amal, jauh lebih besar dan berat dari gunung Uhud. Jangan lihat fisik di dunianya. Lihat bagaimana hati dan keberanian dan peran pentingnya dalam sejarah Islam. Lebih gana, lebih berat dua sepasang kaki mungilnya itu dari gunung Uhud. Awak halus tapi berani. Wa huwa awwalu man jahara bil Qur'an minas sahabah. Wa dzalika annahu lamma nazalat suratul Rahman qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam man yaqra'uha ala Quraisy. Faqala Ibnu Mas'ud ana ya Rasulullah. Wa dhahaba ilaihim fara'ahum mujtami'ina hawla Ka'bah faftataha al-qira'a biha faqama Abu Jahlin falatamahu wa syaqqa udhunahu wa admah. Fadhahaba anhu tudmi' faqtamma Mustafa sallallahu alaihi wasallam fanazala Jibril alaihi salam dhahikan. Faqala Mustafa sallallahu alaihi wasallam anta tadhak wa Ibnu Mas'ud yabki. Faqala sata'lamu ya Rasulullah mimma adhak. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang masuk Islam ketika Rasulullah masih di Mekah. Nabi ketika masih di Mekah belum hijrah ke Madinah, itu umat Islam masih terintimidasi, jumlah sedikit. Ibadah kada bebas. Makanya hijrah ke Madinah disuruh Allah. Ketika masih di Mekah itu orang Islam sedikit, ada yang sembunyi-sembunyi dengan Islamnya. Ketika turun atau ketika wahyu didapat oleh Nabi surat Rahman dari Al-Quran,
Nabi berkata pada sahabat nang sedikit, siapa nang wani membaca surat Rahman ini di hadapan kafir Quraisy. Sahabat masih sedikit di Mekah nih, masih nih, belum hijrah. Abdullah bin Mas'ud yang sudah masuk Islam, anak ya Rasulullah. Ulun yang berani ya Rasul. Awak halus. Saya ya Rasulullah akan membacakan surat Rahman di hadapan kafir Quraisy. Yang lain sahabat Sayyidina Abu Bakar yang senior-senior tergana-gana terdahulu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ana ya Rasulullah, ulun yang akan membaca dengan nyaring surat Rahman ini di hadapan pembesar Quraisy. Abdullah bin Mas'ud langsung ke depan Ka'bah. Ka'bah masih banyak berhala. Tempat nongkrongnya pembesar kafir Quraisy itu di Ka'bah masih. Tulak Abdullah bin Mas'ud dilihat pembesar kafir Quraisy lagi dudukan para Ka'bah. Abu Jahal, Abu Sufyan, dan pembesar-pembesar Umayyah bin Khalaf. Abdullah bin Mas'ud nang awak halus tadi datang beparak langsung nyaring faftataha al-qiraah, langsung membaca surat Rahman. Nyaring suara. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy sudah ada kebencian dengan Islam saat itu, dengan Nabi. Dilihat oleh Abu Jahal, ini awak halus, wani-wani beparak. Sorangan pulang. Berdiri Abu Jahal dengan tubuh kekarnya jauh di bawah Abdullah bin Mas'ud, falatamahu, ditampar oleh Abu Jahal. Pak, dilempang, takipai. Setelah takipai Abdullah bin Mas'ud, rabah, telinga Abdullah bin Mas'ud daunnya disobek oleh Abu Jahal sampai berdarah. Saking kekarnya tuh Abu Jahal itu. Telinga tuh kalau dirabit, tak, rabitnya berdarah. Abdullah bin Mas'ud pun bulik dalam keadaan sedih, kesakitan, telinganya berdarah. Nabi pun merasa sedih melihat keadaan ini. Anehnya ketika Nabi sedih, Abdullah bin Mas'ud sakit tadi, malaikat Jibril turun. Tapi malah tersenyum malaikat Jibril, tertawa, bahikan, tertawa. Ujar Nabi, wahai Jibril, kenapa engkau tertawa? Aku sedih, sahabatku Abdullah bin Mas'ud sedih, disiksa Abu Jahal. Kenapa engkau turun? Ya Jibril malah tertawa. Sata'lamu mimma adhak ya Rasulullah. Ujar malaikat Jibril, ya Rasulullah, pian suatu saat, suatu hari kelak akan tahu sebab kenapa ulun tertawa. Ternyata ini kejadian di Mekah. Kemudian sekian tahun setelahnya, pada saat disebut di sini Perang Badar. Ini artinya bertahun-tahun setelah kejadian tadi. Di saat Perang Badar terjadi dan Allah memenangkan umat Islam, orang-orang setelah usai Perang Badar itu kan ada tumpukan mayat-mayat orang kafir Quraisy, ada tumpukan mayat orang-orang Islam. Setelah tuntung Perang Badar, Nabi menyuruh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, cari jenazah-jenazah awak-awak yang terbengkalai dari kafir Quraisy, man bihi romak. Kalau ada yang masih bergerak, tapi sudah pasti meninggal. Kalau ada masih bergerak, maka bunuh sekalian, jar Nabi. Karena itu menghilangkan penderitaannya. Setelah perang usai, Abdullah bin Mas'ud disuruh Nabi, cari di antara yang terkapar ini, kalau ada yang masih hidup, langsung aja dibunuh. Atau Allah meninggal, supaya kada panjang penderitaannya. Abdullah bin Mas'ud dengan awak sidin yang halus, mencari siapa yang masih bergerak tuh, nah, di antara yang terkapar-terkapar ini. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mencari orang-orang yang terkapar setelah perang Badar menggunakan tombaknya, rumhah. Kemudian ada mayat-mayat digatuk sidin, masih hidupkah atau sudah mati itu? Nah, kalau mati tinggalkan sidin. Kemudian setelah berjalan Abdullah bin Mas'ud, ternyata ada Abu Jahal lagi terkapar. Abu Jahal yang tadi di Mekah menyakiti sidin itu terkapar dan masih hidup. Terluka parah tapi berhinak, masih hidup. Wa huwa mulqan fi syada'idil halak.
hidup masih, tapi sudah kada kawal lagi bergerak, kada ada kekuatan, terkapar Abu Jahal dengan tubuh kekarnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membawa tombaknya dari jauh menggatuk-gatuk. Kalau pindah bangun pulang, trauma pian dihantam orang ganal itu 10-20 tahun tuh pian terngiang-ngiang muhanya. Digatuk dari jauh. Bisa bangun gak ada nih? Ternyata kada kawal lagi Abu Jahal itu bangun. Setelah itu fawada'a rumha fi anfihi min bu'din. Digatuk-gatuk hidung Abu Jahal dari jauh. Falamma arafa ajzahu irtaqa ala sadrihi wa qata'a ra'sahu wa syaqqa udhunahu wa ja'ala fiha khaytan wa jarrahu ay ar-ra'sa ila an alqahu baina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah tahu Abu Jahal ni kada ada kemampuan lagi, langsung diselesaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Digorak oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Abu Jahal tadi, lalu telinga Abu Jahal dilubangi, diolah tali, dihirit oleh Abdullah bin Mas'ud kepala Abu Jahal tadi sampai ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kepala Abu Jahal kada kau diangkat, dilubangi telinga Abu Jahal, diandak tali, dihirit dan ditampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kepala Abu Jahal, musuh besar Islam. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat Jibril alaihi salam mengunjungi Nabi. Lalu jar malaikat Jibril, udun bi udun wa ra'su ziyadah. Telinga dibalas telinga dan ada bonus kepala. Gesan Abdullah bin Mas'ud. Ini dalam kitab Sirah Ibn Hisham disebut kisah ini. Dan Tarikhul Islam Az-Zahabi Al-Maghazi. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pelajaran gesan kita, awak halus itu belum tentu kada wani. Fisik halus kurus belum tentu nyalinya itu halus juga. Berapa banyak awak kekar, tubuh berotot-otot, parut, six pack, tangan berbulu, awak tinggi, laut padang yang sini kedua ini malam berkendaraan. Awak halus, kerdil, kurus, hirang pulang. Wani mengangkat nyaring membaca Al-Quran saat Islam itu belum kuat di hadapan orang-orang perkasa dari kafir Quraisy. Wani nyalinya. Ibarat preman-preman lagi dudukan nang beotot tahan timpas tahan banting. Pian awak halus memaraki, menggagayai preman, habis. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan keimanan, iman nang mu'ala sidin ko kuat. Dan akhirnya skenarionya Allah telinga diolah oleh Allah, telinga rabit ketika di Mekah, dibalas ketika perang Badar. Al-udhunu bil udhuni, telinga balas telinga, wa ra'su ziyadah, tapi ada bonus kepala, jar malaikat Jibril. Kada kau mangkat, ditarik pakai tali, dihirit saja. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Kembali pada hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallahi as-salatu li waqtiha. Amal yang paling dicintai, amal disebut oleh ulama amal badan, al-a'malul badaniyah. Amal badan yang paling diketujui oleh Allah Ta'ala, sholat pada waktunya. Kada keluar daripada waktunya. Sholat di waktunya. Zuhur di waktu zuhur. Asar di waktu asar. Maghrib di waktu maghrib. Isya di waktu isya. Subuh di waktu subuh, kada sampai matahari terbit. As-salatu liwaktiha. Amal badan yang paling diketujui Allah, sembahyang 5 waktu di waktunya masing-masing. Tsumma birrul walidain. Amal badan kedua yang diketujui oleh Allah Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua. Kayak apa? Taat dengan perintah-perintah sidin, selama perintah-perintah sidin kada menyuruhakan kita bermaksiat. Menjaga tutur kata kita di hadapan kuitan.
menjaga akhlak kita di hadapan kuitan, membahagiakan kuitan, itu birrul walidaini. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum, jan Nabi. Berbaktilah kalian dengan ayah-ayah kalian, wa ummahatikum, dan ibu-ibu kalian. Tabirrakum abna'ukum, maka pasti kelak anak-anak kalian akan berbakti juga lawan kalian. Pian hendak anak pian berbakti lawan pian, pian berbakti dulu lawan kuitan. Kuitan ulun sudah meninggal, bib, doakan. Bentuk berbakti pada kuitan kada sebatas sidin hidup. Kuitan meninggal, kawa masih berbakti. Kayak apa? Mendoakan, mengirimi pahala tahlil, bersedekah dengan niat gasan sidin nang meninggal, menyambung silaturahim dengan kakawanan kuitan nang masih hidup. Itu bentuk berbakti lan kuitan. Tabirrakum abna'ukum, mau kada mau anak cucu kita pun kena berbakti lawan kita. Itu sudah aturan Allah Ta'ala. Ikam hendak anak ikam taat lawan ikam, ikam baiki hubungan dengan kuitan. Tsummal jihad fisabilillah, dan terakhir amal yang diketujui oleh Allah Ta'ala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu jihad yang dimaksud? Badlul juhdi wa taqati fi an takuna kalimatullah hiyal uliya. Bersungguh-sungguh semaksimal mampunya kita agar meninggikan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan terbatas jihad cuma dengan pedang perang, termasuk jihad harta, jihadul mal, termasuk jihadul lisan, jihad dengan lidah. Kayak apa jihad dengan lidah? Ketika ada paparan-paparan orang-orang yang hendak merusak standar akidah Islam, kita balas argumennya dengan ilmu, tu jihad dengan lisan. Wa ghairi dzalika min anwa'il jihad, dan bentuk-bentuk jihad lain. Sungguh-sungguh untuk bertujuan mengangkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu jihad di jalan Allah. Kadada perang kayak sekarang nih, kadada perang. Apakah jihad hilang? Ada jihad sungguh-sungguh melajari kekanakan, membaca Al-Quran, jihad pendidikan, dan itu penting. Jihad sungguh-sungguh kayak apa caranya di kampung orang-orang itu baik seberataan. Jihad sungguh-sungguh kayak apa caranya bebuhan yang nakal-nakal setidaknya mengurangi kenakalannya atau ampih, memikirkan semaksimal mungkin, mengatur siasat strategi supaya mereka ampih nakalan. Itu jihad juga. Jihad dalam menyadarkan orang. Jihad pendidikan, jihad harta. Ada harta berlebih, sisihkan untuk kemaslahatan umum. Jihad tenaga, ada bisi duit, sumbangsihkan tenaga untuk memperbaiki fasilitas masjid, langgar, musola, TPA, dan yang lain. Itu urutannya ketiga. Amal badan yang diketujui Allah Ta'ala, al-jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan yang kita baca malam hari ini bermanfaat. Sebelum ditutup sedikit membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 la ilaha